Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan parasha yang telah saya terjemahkan dari website rebetsinchanabracha.blogspot.com. Parasha Matot Masai dengan judul Apa Tujuan dari Setiap Tempat Dalam Jalan Hidup Kita, terambil dari Bamidbar pasal 30 ayat 2 sampai dengan pasal 36 ayat 13. Pengantar, mengikuti awan sepanjang perjalanan hidup kita. Dalam Bamidbar 33 ayat 5 sampai dengan 7 tertulis demikian. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam, yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pihahirot, yang di depan Baal Zevon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mengapa Torah harus repot-repot dengan terus menyebutkan tempat dari mana mereka melakukan perjalanan, tempat asalnya lalu tempat tujuannya, sebuah pengulangan dari tempat kedatangan sebelumnya. Sforno menjelaskan bahwa baik berkemah maupun pergi dari perkemahan adalah tergolong sebagai suatu usaha. Sangat sulit untuk meninggalkan tempat secara tiba-tiba tanpa banyak waktu untuk mempersiapkan waktu perpindahan tersebut. Terkadang lokasi berikutnya akan lebih buruk dari tempat yang mereka tinggali sebelumnya atau kadang-kadang sebaliknya. Inilah sebabnya mengapa di setiap pemberhentian disebutkan tempat mereka, tempat asalnya disebutkan, dan tempat tujuannya pun disebutkan. Ini adalah komentar dari Sforno untuk Bamidbar pasal 33 ayat 2. Hal ini mengajari kita tentang emunah mereka yang tabah dalam mengikuti awan. Atas titah Hashem mereka berkemah dan atas titah Hashem mereka berangkat, seperti tertulis dalam Bamidbar 9 ayat 20. Saya, rebetsinchanabracha, saya sangat mengagumi murid-murid saya. Banyak dari mereka masih mengikuti awan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan tanda-tanda yang mereka terima dari Hashem. Judul yang selanjutnya, pengembaraan gurun Israel membuka jalan bagi orang-orang buangan atau di pengasingan yang akan terjadi di masa depan. Perjalanan anak-anak Israel di padang gurun mungkin merupakan prakutukan yang membuat jalan bagi orang-orang Yahudi memiliki kekuatan untuk melewati berabad-abad pengasingan di gurun diaspora. Selama pengasingan kita yang berliku-liku singgah di satu negara dan keharusan untuk pergi secara tiba-tiba, seperti perkemahan kita di padang pasir dengan keputusan ilahi. Sebenarnya awal dari ayat yang pertama dalam parashat Masai adalah akronim untuk 4 orang buangan utama dalam sejarah Yahudi. Maksud saya adalah akronim untuk nama-nama tempat pembuangan orang-orang Yahudi dalam sejarah. Edom atau Rome, Media, Babylon, dan Yavan atau Yunani. Ele Maseh Bnei Israel. E untuk Edom, M untuk Media, Bnei, B untuk Babylon, Israel, Y untuk Yavan atau Yunani. Atau dalam bahasa Indonesianya itu tertulis, inilah tempat persinggahan orang-orang Israel dalam Bamidbar pasal 33 ayat 1. Hal ini termaksud mengembara dengan ular-ular yang ganas dan ular-ular berbisa serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang seperti tertulis dalam Devarim 8 ayat 15. Di mana tingkat
dalam situasi seperti ini, tingkat pertahanan hidup kita itu, tingkat kelangsungan hidup kita akan sangat rendah. Ular-ular dalam tanda kutip memiliki korespondensi dengan Babylon. Ular-ular yang berbisa dengan Media, kalajengking dengan Yunani, dan tanah yang gersang atau kehausan, rasa haus ini memiliki korespondensi dengan Edom, pengasingan kita yang saat ini. Keempat pengasingan ini juga sebenarnya telah diisyaratkan dalam ayat permulaan penciptaan, Bereshit 1 ayat 2, belum berbentuk, dalam tanda kutip, ini memiliki korespondensi dengan Babylon. Kosong, dalam tanda kutip, ini memiliki korespondensi dengan Media. Gelap gulita dengan Yunani. Di permukaan kedalaman, ini dengan Edom. Dan terakhir, roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air, ini memiliki korespondensi dengan Masiah. Bereshit Raba 2 ayat 4. Dari sini kita belajar bahwa orang-orang buangan kita bukanlah hukuman, melainkan dari sini kita belajar bahwa orang-orang buangan kita bukanlah hukuman, melainkan tertanam dalam tatanan penciptaan untuk memurnikan orang Israel. Semua penderitaan kita sepanjang sejarah Yahudi datang hanya untuk mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah komentar Netivat Shalom untuk Parashat Masei halaman 185 sampai 186. Secara pribadi, Rebbetzin Chana Bracha juga mengalami setetes kecil dari proses pemurnian ini. Setelah melakukan aliyah dalam hidup sebagai keluarga di Israel selama 7 tahun, cukup mengejutkan sekali ketika suaminya Rebbetzin Chana Bracha menerima perintah untuk bekerja di daerah yang kekurangan dokter di Amerika Serikat. Hal ini harus dilakukan karena suaminya Rebbetzin harus membayar kembali beasiswa yang telah dia terima sebelumnya. Selanjutnya, kembali ke Israel setelah pengabdian suaminya berakhir juga ini bukan merupakan hal yang mudah. Rebbetzin merasa seperti Amerika Utara dipenuhi dengan kekuatan magnet untuk menahan orang-orang yang membuat mereka sulit untuk meninggalkan kenyamanannya. Mungkin ini sudah mulai berubah karena percikan kekudusan sedang dikosongkan dari sana seperti di Mesir. Lihat Shemot 12 ayat 36. Dalam tanda kutip, mereka merampas orang Mesir. Komentar Rashi adalah maksudnya ini mereka mengosongkannya. Lihat juga komentar dari Rabbi Yitzchak Isaac Haver, Bet Olamim halaman 134b. Beliau mengatakan, itu anak-anak Israel mengangkat bersama mereka semua percikan suci yang ada di kulit Mesir. Inilah sebabnya mengapa tidak diizinkan untuk kembali ke Mesir, karena tidak ada lagi percikan suci untuk diekstrasi atau diangkat dari sana. Ini adalah komentar dari Rabbi Naftali Hertz Emek Hamelech, Syaar 14 bab 117. Judul yang selanjutnya, mengekstrak percikan suci. Parasha ini dibuka dengan daftar 42 stasiun berbeda yang orang Israel berkemah selama 40 tahun mereka mengembara di gurun. Mengapa anak-anak Israel tinggal sebentar di beberapa tempat, sementara di tempat lain seperti di Kadesh, mereka tinggal selama 19 tahun. Silakan lihat komentarnya Rashi untuk Devarim 1 ayat 46. Alasannya adalah perjalanan Israel di padang gurun adalah untuk mengekstrak percikan suci. Tempat-tempat terpencil yang tidak memiliki orang adalah tuan rumah bagi ular, ular beludak, kalajengking, dan kekuatan tidak murni yang menaklukkan percikan suci.
Orang-orangnya Hashem harus berkeliaran dalam tanda kutip di sana untuk mengekstrak percikan-percikan yang terperangkap di sana. Oleh karena itu, Israel akan berkemah 1 tahun di satu tempat, sementara hanya 12 jam di tempat lain. Lama tinggal di setiap stasiun sesuai dengan lamanya tinggal di setiap stasiun itu sesuai dengan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengekstrak percikan suci yang terjebak di sana. Judul yang selanjutnya, persyaratan untuk mengekstrak percikan-percikan suci. Torah mengatakan ini adalah perjalanan Bani Israel yang keluar dari tanah Mesir yang dipimpin di bawah tangan Moshe dan Aharon. Ayat ini mengajarkan kita tentang kualifikasi Israel untuk mengekstrak percikan-percikan suci. 1. Yang keluar dari tanah Mesir. Mereka telah disucikan oleh tungku besi penderitaan mereka di Mesir. Nomor 2, oleh tuan rumah mereka. Mereka bersatu sebagai satu kesatuan lengkap yang terdiri dari 600.000 orang Israel yang menghubungkan mereka ke Shekinah. Nomor 3, di bawah tangan Moshe dan Aharon. Moshe dianggap sebagai pohon yang dilalui oleh 600.000 jiwa orang Israel yang bersinar. Kapanpun mereka akan melakukan perjalanan, segala sesuatu yang suci mirip dengan kesucian orang Israel melekat pada mereka. Paragraf ini didasari pada pengajaran Torah Or HaChaim, Rabbi Chaim Atar untuk Bamidbar, pasal 33 ayat 1. Judul yang terakhir, lingkungan tidak murni, latar belakang sempurna untuk ketinggian. Semakin tinggi sesuatu, semakin dalam ia jatuh. Hari ini kita juga dikelilingi oleh ketidakmurnian di sekitar kita, membuat dunia kita dipenuhi dengan kekuatan negatif yang lebih rendah, tempat berkembang biak yang sempurna untuk percikan-percikan suci yang terjatuh. Dengan memperkuat emunah dan aktif mencari Hashem dalam situasi apapun dan dimanapun kita berada, di tempat yang saat ini kita tersesat mungkin, dengan cara ini kita mengekstrak dan meningkatkan percikan-percikan suci tersebut. Catatan tambahan, Bamidbar 33 ayat 1 mengatakan, inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir dalam perjalanan ke Tanah Suci. 42 perjalanan dari Mesir ke Tanah Israel sejajar dengan fase pengalaman sepanjang hidup setiap orang. Setiap perjalanan adalah tentang membebaskan diri kita sendiri, melampaui kendala atau Mitzrayim yang menyembunyikan Tuhan dan cahaya ilahinya dari kita. Sepanjang masing-masing perjalanan, kita memiliki kemampuan untuk menaklukkan dan menyublim kekuatan jahat yang menahan kita dari mencapai potensi spiritual kita. Mari kita sama-sama berhati-hati sepanjang perjalanan dalam fase hidup kita, agar supaya kita dapat belajar untuk menyelaraskan antara tubuh dan jiwa kita melalui wahyu terbuka dari Hashem. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Shalom.